Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demi pesta minuman keras saat malam tahun baru, seorang preman memalak hingga menganiaya seorang sopir truk di Kabupaten Pemalang. Nuansa budaya Jawa mewarnai perayaan Natal di sebuah gereja di Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Seolah jalan-jalan di dalam air sambil ditemani ikan-ikan cantik. Sensasi liburan seru di wisata Umbul Ponggok, Kabupaten Klaten. Berencana pesta minuman keras saat malam tahun baru, seorang preman kampung di Kabupaten Pemalang nekat memalak dan menganiaya seorang sopir truk. Seolah tak jera sudah 3 kali keluar masuk bui, seorang pemuda asal Pemalang kembali berurusan dengan Satreskrim Polres Pemalang. Masih dalam kasus yang sama, ia memalak dan menganiaya seorang sopir truk hingga korban mengalami luka di bagian kepala akibat terhantam besi. Premanisme ini terendus polisi setelah terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Mendengar dirinya diburu polisi, tersangka berniat melarikan diri ke daerah Bali. Namun niatnya gagal lantaran petugas menemukan keberadaan dan meringkus tersangka di daerah Banyuwangi. Penganiayaan diikuti dengan perampasan dompet korban. Tersangka menggasak uang korban senilai Rp600.000 yang ada di dalamnya. Uang hasil pemalakan rencananya dipakai untuk pesta miras saat tahun baru. Polres Pemalang, Jakarta Polda Jateng berkomunikasi dan koordinasi dengan Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi, Jawa Timur dan berhasil mengamankan tersangka yang pada saat itu sudah sempat berada di kapal untuk melakukan penyeberangan ke Bali. Akibat perbuatannya, tersangka yang dikenal sebagai preman kampung kini harus mendekam di ruang tahanan Polres Pemalang. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Penjara Wijanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Guna menularkan semangat konservasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan UNES Green School Ranking untuk kedua kalinya. Kali ini ada puluhan sekolah se-Jawa Tengah yang turut meramaikan kompetisi. Sebanyak 44 sekolah di tingkat SMP dan SMA antusias mengikuti kompetisi berwawasan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang atau UNES. Bertajuk UNES Green School Ranking, kompetisi digelar sebagai wujud syukur atas pencapaian yang telah diraih UNES sebagai universitas hijau yang meraih ranking 6 dari 126 perguruan tinggi di tingkat nasional oleh UI Green Metric. Sekretaris Daerah Jawa Tengah mengapresiasi kompetisi UNES Green School Ranking yang digelar Universitas Negeri Semarang. Saja ini capaian yang luar biasa dan kami matur nuwun ini mau ditularkan ke level di bawah, yaitu untuk sekolah-sekolah di tingkat SMA, SMP kaitannya dengan Green School. Selain itu, kompetisi bertujuan mengajak pihak sekolah untuk bahu-membahu menjadikan konservasi sebagai arus utama kebijakan pendidikan. Karena UNES itu memang punya komitmen dalam pendidikan, ya kita mulailah ajak sekolah-sekolah SD, SMP, SMA untuk anak-anaknya itu lebih mencintai ke lingkungan. Nah, lewat itulah kemudian kita adakan ya semacam ini, ya ini ikhtiar kita untuk mendorong agar anak-anak lebih mencintai lingkungan. Ada 6 indikator yang menjadi penilaian. Tapak dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, pengolahan sampah, pengelolaan air, transportasi, pendidikan, dan kegiatan pendukung. Untuk kategori SMP MTS sederajat, juara 1 dimenangkan oleh SMP Negeri 2 Tengaran Kabupaten Semarang, juara 2 oleh SMP Negeri 7 Kota Cirebon, dan juara 3 SMP Negeri 14 Pekalongan. Sementara untuk kategori SMA SMK MA sederajat, juara 1 diraih oleh SMA Negeri 1 Aji Barang Kabupaten Banyumas, juara 2 SMA Negeri 1 Bandar Kabupaten Batang, dan juara 3 oleh SMK Raudatul Mubtabidin Lalumsari Kabupaten Jepara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Objek wisata pantai di Kabupaten Pemalang dipadati wisatawan. Selain warga lokal, pengunjung juga berasal dari luar kota untuk menikmati liburan sekolah dan Nataru. Pengunjung objek wisata Pantai Widuri di Kabupaten Pemalang pada Minggu pagi tampak ramai. Selain wisatawan lokal, tak sedikit yang datang dari berbagai kota seperti Tegal, Pekalongan, dan Batang. Biasanya para wisatawan memilih berenang di pantai ini, namun karena kondisi ombak tinggi, wisatawan hanya duduk di lesehan sambil menikmati kuliner. Pantai Widuri menjadi destinasi wisata yang paling ramai di Kabupaten Pemalang karena akses ke lokasi tidak jauh dari jalur Pantura Pemalang. Ya, acara piknik reuni teman-teman sekolah, liburan ya. Terus kenapa memilihnya di Pantai Widuri ini? Satu karena deket, dua murah, dan tempatnya juga asik gitu. Apa yang bisa dinikmati di sini, Bu? Pantai lepas, suasananya semilir, bisa refreshing untuk selfie-selfie. Untuk keamanan para pengunjung, pihak pengelola objek wisata telah menyiagakan puluhan personil dari unsur TNI Polri, SAR, dan Pramuka. Uncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Ingin mencoba sensasi berlibur di bawah air? Nah, wisata Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten bisa Anda kunjungi untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga. Wisata yang satu ini menawarkan snorkeling hingga jalan-jalan di bawah air sambil melihat ikan. Bagi Anda yang masih bingung ingin mengisi waktu liburan, wisata yang satu ini bisa jadi destinasi yang tepat untuk Anda kunjungi pada musim liburan ini. Terletak di Desa Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, wisata Umbul Ponggok menawarkan beragam wisata bawah air, mulai dari berenang, snorkeling, hingga berfoto di dalam air. Uniknya di Umbul Ponggok, Anda bisa menikmati sensasi berjalan-jalan di bawah air sambil melihat aneka ragam ikan. Menjadi salah satu wisata unggulan di Klaten jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023, wisata Umbul Ponggok dibanjiri wisatawan. Bahkan jumlah wisatawan melonjak hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa total pengunjung sekitar 600 orang, kini bisa mencapai 1.000 orang per harinya. Ini menandakan antusiasme masyarakat begitu tinggi. Salah satu wahana yang paling diminati pengunjung adalah walk underwater. Diminati adalah foto underwater karena cukup murah meriah ya, dengan resiko yang begitu ringan. Beda dengan di laut, mungkin resikonya lebih besar. Kalau di sini resikonya lebih nihil ya, karena tingkat visibility oke, nggak begitu dalam, nggak ada arus, nggak ada gelombang. Para wisatawan tak hanya datang dari Jawa Tengah, banyak pula wisatawan yang sengaja datang dari jauh, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, hingga Malang. Harganya yang tergolong bersahabat dengan fasilitas yang memadai menambah kesan positif dari wisatawan. Sempat takut tadi, cuman lama-lama sudah terbiasa. Mau balik lagi malahan itu. Berkesannya kenapa? Yes, karena nggak pernah kayak gini kan. Dan apalagi bermain dalam air gitu kan. Menarik bukan? Nah, untuk berkunjung ke wisata Umbul Ponggok, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp15.000 per orang untuk masuk ke kawasan Umbul Ponggok. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.